Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Bu Alifah di kelas Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi fabel. Mungkin beberapa kali dari kalian pernah membaca dongeng kancil yang cerdik atau serigala buruk rupa. Nah, pembelajaran kali ini berhubungan dengan cerita-cerita hewan yang pernah kalian baca. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu fabel dan juga struktur dari teks fabel. Ada yang tahu apa itu fabel? Fabel merupakan cerita yang diperankan hewan tetapi memiliki sifat seperti manusia. Nah, mungkin beberapa dari kalian suka membaca dongeng-dongeng hewan. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah membaca teks jenis fabel. Teks fabel juga memiliki daya tarik dari segi gambar atau alur cerita sehingga digemari oleh anak-anak. Pasti tak jarang dari kalian suka sekali membaca fabel ini karena banyak gambar-gambarnya ya, karena banyak gambar hewan lucu juga. Nah, tujuan dari teks fabel ini apa sih? Ada di poin ketiga. Pesan moral dalam teks fabel diharapkan bisa membuat para pembaca meniru hal baik. Tidak heran ketika kalian sudah membaca teks fabel hingga akhir, kalian akan menemukan nilai-nilai kehidupan yang baik yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu teks fabel? Jadi, teks fabel itu adalah cerita yang tokoh utamanya adalah binatang yang memiliki sifat seperti manusia. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur fabel. Struktur fabel ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang orientasi. Apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah tahap awal yang ada dalam teks fabel yang mencakup pengenalan tokoh dan latar belakangnya dalam cerita. Teman-teman bisa fokus pada yang Ibu beri warna merah. Jadi intinya adalah orientasi itu adalah pengenalan. Pengenalan tentang apa? Tentang semua unsur cerita kecuali amanat. Entah itu dari tokohnya, watak dari tokohnya, kemudian latar kejadian dalam cerita tersebut. Nah, semua itu terangkum dalam bagian orientasi. Setelah orientasi ada apa? Ada yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini berisi apa sih? Komplikasi adalah berisi permasalahan apa saja mengenai tokoh utama pada teks fabel. Pada tahap komplikasi ini, permasalahan-permasalahan mulai muncul atau dialami oleh tokoh utama dalam cerita fabel. Jadi komplikasi itu lebih mudahnya kita ingat-ingat dengan kata kunci yang sudah Ibu beri warna merah, yaitu permasalahan. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi adalah penyelesaian konflik atau solusi dari permasalahan tokoh. Seperti namanya ya, resolusi. Ada kata solusi. Ini adalah kata kuncinya. Solusi itu apa? Solusi adalah penyelesaian masalah. Jadi di dalam resolusi ini, tokoh biasanya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau mungkin dibantu oleh orang ketiga, keempat, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada yang namanya koda. Koda ini yang disebut dengan pesan moral. Apa sih pesan moral? Jadi pesan moral seperti yang di slide sebelumnya, yaitu nilai-nilai baik atau pesan-pesan yang disampaikan kepada pembaca oleh penulis. Jadi setelah membaca cerita, kita pasti menemukan hal-hal baik atau hal-hal yang patut dicontoh dari cerita yang sudah kita baca. Itulah yang disebut dengan bagian koda. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apa, Bu? Kita akan mencoba menganalisis satu buah cerita fabel. Kemudian kita analisis ini termasuk bagian yang mana sih? Apakah termasuk bagian orientasi,
komplikasi, resolusi, atau koda? Ya, ayo kita coba bersama-sama. Ayo kita baca sama-sama dulu ya. Pada suatu hari, terjadilah kelaparan di sebuah pulau yang penduduknya kebanyakan dihuni oleh para harimau. Mereka sangat kelaparan karena semakin hari tidak ada hewan yang dapat mereka mangsa. Akhirnya, Raja Harimau mengutus panglima dan para prajuritnya untuk pergi ke pulau kecil di seberang dan kembali dengan membawa banyak makanan. Baik, sekarang kalian fokus pada kalimat yang Ibu beri tanda kuning. Ciri-ciri dari orientasi itu sangat mudah, teman-teman, sangat mudah untuk ditemukan. Adanya kata pada suatu hari, kemudian alkisah. Nah, itu pasti ada di bagian orientasi. Jadi, teks ini, penggalan teks ini sudah jelas karena ada pada suatu hari sehingga masuk pada bagian orientasi. Begitu ya, itu ciri-cirinya untuk memudahkan kalian menemukan bagian orientasi. Tapi Bu, apakah selalu seperti itu? Nah, tidak selalu seperti itu ya teman-teman. Ini hanya secara garis besar untuk memudahkan cara mencari bagian orientasi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bagian orientasi itu tetap adalah pengenalan tokoh. Misalnya, diubah tidak ada pada suatu harinya. Boleh, ada yang di suatu hutan yang rimbun hiduplah seekor hewan yang bernama burung parkit, misalnya seperti itu. Jadi yang jelas bagian orientasi itu adalah bagian permulaan atau bagian yang berada di awal cerita fabel, gitu ya. Selanjutnya kita coba. Kita baca dulu ya. Di sana mereka sangat takjub dengan melihat keindahan alam pulau kecil tersebut. Namun setibanya mereka di sana, mereka hanya melihat seekor kancil kecil di tepi pantai. Kancil pun segera berlari. Namun ia terlambat. Ia sudah dikepung oleh para harimau. Hai kancil, di mana rajamu? Kami datang untuk meminta makanan. Jika kalian menolak, kami akan menyerang pulau kecil ini dan lihatlah, kami membawa potongan kumis raja kami, kata prajurit harimau dan menunjukkan kumis rajanya. Coba teman-teman sekarang fokus pada kalimat yang Ibu beri tanda warna kuning. Namun ia terlambat. Ia sudah dikepung oleh para harimau. Apakah ini menunjukkan permasalahan? Ya, ini termasuk dalam awal permasalahan yang dialami oleh tokoh kancil. Maka bagian ini bisa kita simpulkan termasuk dalam bagian komplikasi karena muncul permasalahannya, teman-teman. Nah, diingat-ingat ya, ini jadi ceritanya kancil bertemu dengan segerombolan harimau dan dikepung. Sekarang tugasnya teman-teman di rumah adalah mencoba membuat resolusinya. Resolusi itu apa, Bu? Tadi ada yang masih ingat? Ya, resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Silakan teman-teman, tugasnya di rumah adalah membuat lanjutan dari cerita ini. Jadi setelah kancil dikepung oleh harimau, apa yang terjadi? Kalian bisa menuliskan cerita kalian pada selembar kertas dan dikumpulkan ketika kita bertemu pada tatap muka. Bebas sekali berekspresi, mau ceritanya seperti apa, akhirnya seperti apa, itu bisa kalian kreasikan sendiri. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti pembelajaran dengan baik sekali. Jika ada pertanyaan, tuliskan saja di buku tulis kalian. Nanti akan kita bahas ketika kita bertemu tatap muka. Jangan lupa tetap semangat belajar. Jangan lupa terus membaca cerita-cerita, terutama pada bab ini karena kita belajar tentang teks fabel. Jadi, kalian harus lebih banyak lagi punya referensi tentang teks-teks fabel lain. Bisa dibaca dari berbagai sumber. Bisa kalian cari juga di Google ya untuk menambah hasanah fabel kalian.
Ya, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks fabel. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.